Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Inovita Ramadhani dari SMA Negeri 1 Tunjungan. Kita di sini akan mengobrol santai bersama dengan Bu Nurul selaku Ketua Program Cerdas Pangan di SMA Negeri 1 Tunjungan. Kita di sini akan ngobrol santai mengenai B2SA dan juga stop pemborosan makanan. Mari kita perkenalan terlebih dahulu kepada Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak Iin. Gimana kabarnya Mbak Iin? Baik, alhamdulillah. Ayo, gimana? Gini nih Bu, sekarang kan kita banyak sekali anak-anak yang lebih memilih makanan-makanan instan. Sedangkan seharusnya kita itu bisa menerapkan yang namanya makanan sehat dan makanan seimbang. Kalau zaman dulu kan kita menyebutnya lebih ke 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah ada nama baru lagi nih Bu, yang namanya B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan juga aman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Mungkin nanti bisa dari jawaban Bu Nurul untuk mengedukasi teman-teman kita semua. Siap, oke, baik Bu. Pertanyaan pertama, menurut Bu Nurul, apa pesan paling mendasar tentang B2SA yang paling penting untuk diterapkan oleh kami para siswa-siswi? Oke, pesan yang paling penting dan paling mendasar adalah kita harus tahu dulu B2SA. B2SA itu adalah beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi kita makan itu harus bervariasi. Jadi kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sebagai pelengkapannya adalah susu. Padahal kalau sekarang susu itu kan sebetulnya bisa diganti dengan protein yang lain, misalnya aja tahu, tempe, daging, ikan, kan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya satu makanan yang super yang bisa melengkapi gitu, enggak ada. Cuma kita harusnya bisa menyeimbangkan itu tadi, beragam yang bisa membuat badan kita itu jadi sehat. Kan gitu. Lalu nih Bu, di sekolah kan sekarang banyak kantin ya Bu. Di kantin sekolah kita itu sering yang namanya kita melihat siswa lebih memilih makanan junk food atau lebih dikenal kita makanan instan daripada seperti kita memilih makanan-makanan B2SA yang seimbang. Nah, menurut Ibu bagaimana cara memperbaiki dan mengedukasi siswa untuk beralih ke pola makanan B2SA tanpa merasa mereka itu terpaksa makan makanan seperti itu? Jadi gini ya, yang kan mereka itu teman-teman kamu itu biasanya punya mindset itu kalau makanan mahal itu makanan yang sehat, bergengsi, kan, makanya makanya beli kan gitu. Padahal sebetulnya makanan yang receh seperti somai, kemudian apa namanya gado-gado, itu sebenarnya bisa masuk dalam kategori yang B2SA asalkan kita tahu pengolahannya. Pengolahannya kita tahu pengolahannya baik dan akhirnya jadi bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi teman-teman, merubah pola pikirnya mereka bahwa makanan yang mahal itu belum tentu makanan yang sehat, kan seperti itu. Dan memberikan sosialisasi atau edukasi pada pengelola kantin bahwa makanan yang harusnya dijual itu adalah makanan-makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ya bisa saja seperti itu tadi yang saya sebutkan, ada somai, ada gado-gado, kan bisa divariasi. Misalnya saja jagungnya masuk, kemudian ada kentangnya untuk karbonnya, kemudian telurnya jadi proteinnya kan gitu. Ada juga misal kita ambil daging tenggiri bisa diolah beda kan gitu. Akhirnya jadi makanan yang memang bervariasi dan seimbang dan sehat. Jadi gitu. Ada yang perlu diedukasi, yaitu diedukasi siswanya dan juga pengelola kantinnya dan juga warga sekolahnya juga. Iya ya. Tapi banyak siswa juga kalau makan siang di sekolah itu sering sekali tidak menghabiskannya Bu, dan malah membuangnya sembarangan. Lalu dari melihat fenomena tersebut di lingkungan sekolah kita, bagaimana tanggapan Ibu?
Kalau sekarang kan ada program dari pemerintah yang namanya MBG, makan bergizi gratis. Kan belum tentu siswa itu suka, karena cenderungnya kalau MBG itu kan tidak ada rasanya. Padahal sebetulnya itu juga memang bergizi. Jadi jangan sampai yang namanya makanan yang sudah disajikan itu jadi boros. Jadi apa yang harusnya itu ya, kalau meminimalisir sisa makanan. Jadi yang sisa makanan ini tadi yang memang sudah memang dia tidak pengen, sudah kenyang perutnya. Nah, sisa ini tadi bisa, salah satunya bisa jadi pupuk, bisa jadi pakan ternak. Nah, itu bisa dimanfaatkan di situ. Dan siswa dikasih tempat sendiri. Ini loh tempatnya untuk sisa-sisa. Ini loh tempat, misal kulitnya buah kayak gitu bisa jadi kompos, kan seperti itu. Jadi ya itu tadilah, mengedukasi teman-teman bahwa jangan sampai kita memboroskan makanan yang sudah ada di piringnya kita. Apalagi kalau kita itu bawa bekalnya dari rumah, paling tidak sudah bisa mengukur badan sendiri, kira-kira yang mau saya bawa ini tadi sesuai dengan porsi kita atau tidak. Kalau tidak tepat dengan porsinya kita, maka akan terjadi yang namanya pemborosan. Makanya kalau misal makan sendiri di rumah atau ambil sendiri itu kan lebih nyaman. Kalau satu kali kita makan, oh kok kurang, kita kurang kenyang, berarti kan bisa nambah. Nambahnya pun juga bisa bervariasi. Kan gitu. Gak hanya ikan-ikan aja, terus nasinya cuma sedikit, sayurnya yang banyak, buahnya sedikit, kan enggak, kan ada kan gitu. Tapi Bu, dari siswa-siswi itu tadi yang membuang makanan sisanya, itu banyak yang menyepelekan hal tersebut Bu. Mungkin dari Bu Nurul bisa menjelaskan dampak dari hal tersebut bagi lingkungan. Dampak dari pemborosan makanan itu tadi kan akhirnya kita buang sembarangan. Atau di wadah, dikasih wadah terus dibuang gitu aja. Itu adalah akan menjadi yang namanya pencemaran tanah, kemudian pencemaran air, kemudian ada yang namanya rumah kaca. Efek rumah kaca ini tadi kan akhirnya akan menimbulkan gas yang mengikis ozon. Karena tahu sendiri kan kalau makanan itu akhirnya kan jadi bau, nggak enak, membusuk, nggak enak kan gitu. Kecuali kalau ada pengolahan yang tepat itu kan menjadi pupuk kan gitu. Nah, kalau sudah terjadi pencemaran tanah, akhirnya kan meresap ke air juga. Nah, sebisa mungkin ayo teman-teman, makannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita yang tepat, kemudian akan menjadi sumber energinya kita. Jangan sampai apa yang sudah kita makan terus dibuang secara percuma. Ingat loh ya, pemborosan itu temannya setan katanya. Begitu ya Bu. Lalu bagaimana sebenarnya kaitan antara prinsip seimbang dalam B2SA dengan gerakan stop pemborosan makanan? Apakah dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, otomatis kita juga mengurangi sampah makanan? Ya jelas. Jadi gini, kalau makannya itu sudah tepat dengan porsinya kita, tidak akan ada yang namanya pemborosan. Akhirnya tidak ada yang namanya pencemaran. Akhirnya kan habis sesuai dengan porsinya kita. Ingat loh ya Mbak Iin, kalau plate di di piringnya kita itu tadi sudah sesuai dengan porsinya kita, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kalaupun ngambilnya sedang dan kita mau nambah lagi kan bisa. Tapi ya itu tadi loh, diukur sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan porsinya kita. Jangan sampai melebihi atau mengurangi. Kalau melebihi akhirnya terjadi pemborosan. Berarti seperti ada slogan, satu porsi makanku satu kali makan. Satu porsiku satu kali makanku, udah selesai kan gitu. Sip itu. Lalu terakhir nih Bu, apakah langkah nyata atau aksi sederhana yang bisa kita lakukan bersama di sekolah agar B2SA dan gerakan stop pemborosan makanan itu bukan sekedar teori di kelas, tapi itu juga menjadi gaya hidup para siswa-siswi zaman sekarang? Satu, harus ada contoh gimana menghabiskan makanan sesuai dengan porsi yang tepat. Kemudian yang kedua, harus ada edukasi atau ada sosialisasi bahwa
pemborosan itu akan mengakibatkan banyak sekali dampak, entah itu di tanah, di air, atau di udara sekalipun, itu mereka harus diedukasi. Kemudian yang ketiga adalah adanya gerakan dari teman-teman generasi cerdas pangan, bahwa bisa mengedukasi tiap kelas, ayo kita galakkan yang namanya stop boros pangan. Di kantin pun juga harus menyediakan makanan yang memang sehat dan seimbang, juga bervariasi dan tidak hanya melulu makanan itu aja gitu. Iya, baik, terima kasih Bu Nurul atas edukasinya. Jadi teman-teman, dari materi yang kita dapat hari ini, kita seharusnya bisa menerapkan B2SA dalam makanan kita dan juga mulai stop pemborosan makanan. Dan kita juga ada slogan nih. Ayo, slogannya apa? Makan seimbang, porsi tepat, bumi selamat. Oke, sekali lagi teman-teman. Makan tepat, porsi tepat, bumi selamat. Terima kasih Mbak Bu Nurul. Semoga materi kali ini dapat mengedukasi kita dan teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.